Hari ini ketika gue bikin video ini, itu tanggal 2 Desember 2021. Ini sudah satu purnama dan 34 hari sejak Undang-Undang HPP berlaku, guys. Yaitu tanggal 29 Oktober 2021 kemarin ya. Sudah satu purnama dan 34 hari. Nah, berhubung dulu TA 2015 TA dulu itu terbit instruksi penghentian pemeriksaan itu 33 hari setelah undang-undang berlaku. Maka hari ini, di hari ke-34 adalah saat yang tepat untuk gua mengajukan permohonan resmi agar segera diterbitkan instruksi untuk menghentikan SP2DK dan pemeriksaan. Ini demi untuk mendorong para wajib pajak supaya ikut serta dalam mensukseskan program PPS 2022 nanti, gitu guys. Nah, bagi Anda nih, teman-teman yang sedang mendapatkan SP2DK tetapi belum diperiksa, nah, gua paham apa yang Anda rasakan. Gua bisa merasakan tekanan yang Anda alami, di mana tinggal waktu 1 bulan lagi nih, lo bisa terbebas dari semua SP2DK ini, tetapi Anda diminta bayar sekarang, harus sekarang di bulan ini, tahun ini gitu. Kalau nggak bayar, maka Anda akan diperiksa dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, Anda boleh ikut memohon seperti yang akan gue lakukan di video ini, gitu guys. Nah, jadi gue akan mengirimkan permohonan resmi ke pengaduan pajak melalui email kepada pengaduan@pajak.go.id. Ini dalam rangka gue mohon untuk segera diterbitkan instruksi penghentian SP2DK dan pemeriksaan. Oke, by the way ini semata-mata permohonan ya guys, ya. Anda jangan maksa DJP, nggak boleh ya. Mereka bebas untuk menerima atau menolak permohonan kita. No problem. Sebelum gue ajak teman-teman membaca bersama email permohonan yang akan gue sampaikan, gue pengen kita samakan persepsi dulu nih guys, mengenai kapan tanggal PPS berlaku. Oke. Banyak petugas pajak yang mengatakan kepada kita bahwa, oh PPS itu mah tahun depan, tahun 2022 baru mulai gitu. Sekarang lu kena SP2DK gue nih, sekarang lu harus bayar dulu, lu harus beresin dulu sekarang gitu. Masalah PPS itu tahun depan nanti ya, belum sekarang. Nah, oke. Program PPS kapan dimulainya guys? Dimulainya program PPS bukanlah tanggal 1 Januari 2022. Ini yang mau gue sampaikan. Dimulainya program PPS adalah bersamaan dengan tanggal berlakunya Undang-Undang HPP, yaitu tanggal 29 Oktober 2021, guys. Ini argumen gua. Semua pasal-pasal dalam bab 5 Undang-Undang HPP, yaitu program PPS, itu sudah berlaku dan mengikat kita semua sejak tanggal 29 Oktober 2021, bukan 1 Januari 2022. Buktinya apa? Buktinya ya, di salah satu pasal itu dikatakan, semua pembetulan yang Anda lakukan setelah tanggal 29 Oktober 2021 atau setelah diundangkannya Undang-Undang HPP dianggap tidak disampaikan. Oke, pembetulan dianggap tidak disampaikan, artinya tidak diakui. Artinya apa guys? Artinya pasal itu berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2021 dong. Ya dong, kan nggak boleh dong. Kalau dia berlaku di Januari terus mengatur hal-hal yang terjadi sebelumnya kan nggak boleh. Ya kan? Jadi dia berlaku sejak undang-undang berlaku. Ya, bukan 1 Januari loh, tapi tanggal 29 Oktober 2021. Nah, pasal itu, kalau dia berlaku di 29 Oktober, maka seluruh isi pasal di dalam satu paket bab 5 Undang-Undang HPP itu juga berlaku di 29 Oktober 2021. Ya, paham ya teman-teman? Lantas, apa yang tanggal 1 Januari sampai 30 Juni 2022 itu? Nah, itu adalah tanggal Anda untuk mengirimkan atau mendaftarkan formulir PPS Anda. Gitu guys, ya. Kalau Anda mau ngajuin PPS kan, ya lu mesti isi formulir gitu, ada formulirnya secara online. Nah, Anda bisa isi formulir mulai tanggal 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Tapi bukan berarti peraturan PPS itu berlaku di 1 Januari, bukan. Ya, no guys. Semua pasal PPS yang ada di dalam Undang-Undang HPP itu berlaku sejak diundangkannya HPP, yaitu tanggal 29 Oktober 2021. Oke, itu masih clear ya guys, masih paham ya guys. Jadi, Anda jangan mau lagi terima argumen dari petugas pajak yang mengatakan, oh PPS itu tahun depan, sekarang harus beresin SP2DK dahulu nih. No, no, no. Oke, program PPS sudah berlaku sejak Undang-Undang HPP berlaku. Oke, cuman formulir pengajuannya dimulai 1 Januari 2022. Anda mesti paham itu guys. Satu lagi, yang mau gue bahas adalah petugas pajak selalu sebagian lah ya, mengatakan bahwa temuan Anda ini bukanlah temuan harta, bro. Tetapi temuan PPH dan PPN, bos.
Ya, jadi nggak ada tuh, nggak ada hubungannya dengan program PPS gitu. Lu harus selesaikan SP2DK itu sebelum PPS, ya. Karena PPS hanya ngomongin harta, bukan ngomongin PPH, bukan ngomongin PPN. Nah, sekarang gini, kalau Anda dikasih argumen seperti itu oleh petugas pajak, Anda harus menjawab seperti ini, guys. Baik, Pak. Baik, Bu. Kalau begitu, kita beda pendapat nih. Ya, tolong SP2DK saya jangan dinaikkan ke pemeriksaan dahulu. Kita sama-sama tunggu nanti nih. Gua akan ikut program PPS tahun 2022, dan setelah gua ikut program PPS, kalau ternyata Anda yang benar, ternyata Bapak atau Ibu yang benar bahwa masih bisa melanjutkan SP2DK ini, saya akan bayar. Gitu, guys. Oke, begitu lu jawabnya ya. Tapi kalau si petugas pajak nggak terima dengan jebakan Anda ini dan tetap mengancam pemeriksaan pajak, ya udah, Anda boleh nonton video gue yang satu ini ya, entah di sini apa di sini gitu ya. Cara mempending SP2DK Anda. Oke. Dan pada akhirnya Anda dan gua ya, kita sama-sama hanya bisa memohon, guys, ya. Lu nggak bisa memaksa DJP untuk menghentikan SP2DK lu, nggak bisa ya. Tidak ada aturan yang mengharuskan mereka untuk menghentikan SP2DK Anda. Paham ya, guys? Kenapa? Ya, karena sampai hari ini nggak ada instruksi yang jelas dari kantor pusat gitu, guys. Setelah 34 hari dan 1 purnama loh ya, tidak ada instruksi dari kantor pusat. Bagaimana perlakuan terhadap SP2DK yang belum diperiksa. Sehingga akibatnya ya si petugas pajak ya semena-mena dia aja, suka-suka dia aja mau gimana gitu. Sebenarnya di Undang-Undang HPP pun nggak dijelaskan mengenai hal ini, gitu guys. Oke? Nah, sekarang gue akan membacakan email yang gue akan kirim kepada DJP hari ini. Kalau teman-teman mau berpartisipasi, silakan Anda kirimkan pakai email Anda masing-masing, gitu ya guys. Nah, silakan disampaikan argumen Anda. Ingat ya, ini hanya memohon ya guys, bukan memaksa ya. Oke? Nah, semoga email-email Anda ini direspon juga oleh Dijen Pajak, ya. Oke, ini gue bacakan nih. Emailnya adalah kepada pengaduan@pajak.go.id, gitu guys. Permohonan penghentian SP2DK untuk memberikan kesempatan mengikuti PPS 2022. Oke. Gue bacakan nih guys ya. Dear Bapak Ibu tim kantor pusat Dijen Pajak. Saya Awan, seorang konten kreator di YouTube dengan nama channel Pajak Smart. Ya, gue kasih nih channelnya nih. Dalam channel YouTube, saya ikut membantu DJP mengedukasi dan mensosialisasikan Undang-Undang HPP yang diterbitkan tanggal 29 Oktober 2021, di mana di dalamnya terdapat bab 5, ya, bab 5 mengenai program PPS 2022. Saya seorang konsultan pajak. Dalam hal ini, saya mewakili diri sendiri dan masyarakat luas, yaitu WPOP, ya, wajib pajak orang pribadi secara umum, bukan dalam kapasitas profesi gua. Gitu ya. Dalam periode 3 minggu terakhir, ya sekitar 3 minggu terakhir ya, saya mendapatkan banyak sekali curhatan dan komplain ketakutan dan kebingungan dari masyarakat. Terutama mereka yang saat ini sedang menerima SP2DK tetapi belum mengalami pemeriksaan pajak. Mereka berharap diberikan kesempatan untuk mengikuti program PPS di awal Januari 2022. Salah satu harapannya agar terhindar dari terbitnya SKP. Ya, yang mana hal tersebut tercantum dalam program PPS pasal 11. Tetapi prakteknya di lapangan, para petugas pajak sama sekali tidak melakukan edukasi apapun mengenai Undang-Undang HPP ataupun program PPS. Dan justru terjadi ancaman halus nih ya guys ya, terhadap para wajib pajak agar segera menyelesaikan pembayaran sesuai hitungan di SP2DK atau akan ditingkatkan menjadi pemeriksaan apabila lu menolak membayar sekarang juga gitu. Setelah menunggu 1 purnama dan 34 hari, sejak Undang-Undang HPP diterbitkan, belum ada satupun PP, PMK, atau instruksi resmi apapun dari Dijen Pajak mengenai perlakuan terhadap WPOP yang sedang mendapat SP2DK tetapi belum diperiksa. Oleh karena itu, saya merasa sekaranglah saat yang tepat untuk melakukan permohonan secara resmi. Melalui kanal pengaduan ini, saya memohon kepada kantor pusat DJP sebagai berikut. 1. Menerbitkan instruksi untuk menunda peningkatan SP2DK menjadi pemeriksaan resmi WPOP hingga tanggal 30 Juni 2022. 2. Menerbitkan instruksi tidak menerbitkan pemeriksaan baru terhadap WPOP hingga tanggal 30 Juni 2022. 3. Menerbitkan instruksi menghentikan pemeriksaan terhadap WPOP atas surat pemeriksaan yang terbit setelah tanggal 29 Oktober 2021. Oke.
Hal-hal yang menjadi pertimbangan saya sebagai berikut. 1. Demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum pasca Undang-Undang HPP. Undang-Undang HPP dan program PPS telah disahkan tanggal 29 Oktober 2021, sehingga semua pasal dalam PPS telah mengikat seluruh wajib pajak. Salah satunya adalah tidak diakuinya pembetulan SPT tahunan yang dilakukan setelah tanggal 29 Oktober 2021. Apabila SP2DK terus dipaksakan ya, hingga akhirnya wajib pajak terpaksa membayar, maka wajib pajak perlu melakukan pembetulan SPT dong. Iya dong. Nah, yang mana salah satu yang mungkin berubah adalah kenaikan harta. Ya dong, gua membayar pajak atas temuan penghasilan, kemungkinan besar akan mempengaruhi harta gua naik, gitu kan. Tetapi, kenaikan harta tersebut tidaklah diakui ketika dia mengikuti PPS nanti. Hal inilah yang saya sebut sebagai ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Oke. Tanggal 3 Agustus 2016 pada link ini ya, di link itu, Ditjen Pajak menginstruksikan ya, menerbitkan instruksi kepada seluruh jajaran kantor pajak untuk menghentikan semua pemeriksaan yang sedang ataupun yang akan diproses supaya wajib pajak diberi kesempatan mengikuti program pengampunan pajak. Instruksi ini terbit 33 hari setelah terbitnya Undang-Undang Pengampunan Pajak tahun 2016 yang lalu. Nah, dengan adanya instruksi seperti itu, akan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap seluruh warga negara maupun para petugas pajak yang bekerja di KPP. 2. Demi terhindarnya korupsi, mendorong reformasi pajak dan mendukung kesuksesan program PPS 2022. Apabila tidak terbit instruksi itu, maka WPOP yang sedang tertekan dan terancam pemeriksaan akan melakukan segala cara agar SP2DK-nya dipending. Gitu loh. Salah satu cara yang sangat mungkin terjadi adalah menawarkan sejumlah uang kepada petugas pajak. Semata-mata untuk bantuin dong pending SP2DK gue dong, tinggal sebulan lagi coy. Gitu. Oke? Nah, hal ini akan menjadi diskusi dan isu luas di tengah masyarakat. Ya, yang mana memang sedang terjadi gitu. Sehingga tingkat kepercayaan terhadap Ditjen Pajak nih makin turun. Bahkan anjlok, bahkan sebelum PPS dimulai gitu guys. Ini kan cilaka bagi negara ya. Nah, by the way, saya tidak mendukung tindakan korupsi gitu loh. Saya mendukung upaya win-win solution supaya semua pihak dari pemerintah, DJP, KPP, dan WPOP itu bisa sama-sama win-win solution. 3. Tindakan petugas pajak yang tidak memberikan edukasi sama sekali mengenai Undang-Undang HPP ya dan PPS, tetapi hanya fokus pada upaya pembayaran pajak negara dan pengancaman pengancaman terhadap pemeriksaan ya merupakan tindakan yang amoral. Yang ini pendapat pribadi gua saja guys. Tidak profesional ya. Kalau profesional ya itu jelaskan dong undang-undang HPP. Biarkan si WP yang memilih, biarkan wajib pajak yang memilih kan. Tapi lu tidak jelaskan, lu memfokuskan kepada SP2DK itu tidak profesional. Nah, yang mana akan semakin memperburuk citra DJP di mata masyarakat. Sekarang kan lagi rame semua nih. Jadi citra DJP itu nggak makin baik, makin buruk gitu loh dengan adanya upaya pemeriksaan seperti ini gitu. Nah, apabila permohonan saya disetujui, maka ketegangan di tengah-tengah masyarakat saat ini dapat diredam gitu loh. Ya, semua pihak dapat berfokus untuk mensukseskan program PPS tahun 2022 nanti gitu guys. Apabila permohonan saya disetujui, maka petugas pajak di KPP juga mendapatkan instruksi yang sangat jelas. Ya, mereka dapat move on menatap masa depan bersama wajib pajak yang siap patuh. Bukannya terus mempermasalahkan masalah tahun-tahun sebelumnya, yang mana jelas-jelas hal tersebut tuh ya dapat diampuni di Undang-Undang HPP ini. Gitu guys. Demikian permohonan saya ya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Saya sangat berharap permohonan ini dapat diterima dengan baik ya. Jangan lupa baca disclaimer di bawah. Harus disclaimer guys. Disclaimer. Semua informasi yang saya sampaikan di tulisan ini adalah hanya pendapat saya 100% gitu ya guys. Bukan kajian akademis ya. Ini bukanlah fakta yang sesungguhnya gitu ya. Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan tidak perlu dipermasalahkan secara hukum ya. Apabila Bapak Ibu tidak mau menanggapi permohonan saya ini ya tidak apa-apa juga gitu ya. Gitu guys. Oke. Baik, kita akan kirim ya. Gua akan kirim dan gua akan update kepada teman-teman apa yang akan terjadi nanti. Oke. Kita send, kirim. Oke. Sip. Oke, guys. Oke, gitu aja teman-teman.
Untuk hari ini itu doang ya. Jadi by the way, jangan lupa bahwa semua isi video dalam YouTube gua ini ya, guys, ini hanyalah imajinasi gua saja, guys, ya. Ini tidak pernah terjadi di dunia nyata ya. Anda juga pasti tahu kan, ini tidak pernah terjadi di dunia nyata ya. Semua kasus-kasus pajak yang gua bahas ini hanyalah ada dalam dunia imajinasi gua saja, ya, yaitu di negeri Wakanda. Oke. Jadi kalau teman-teman ada yang tidak sependapat dengan saya, ya mohon diberikan argumen di komentar saja ya. Jangan gua disomasi, jangan gua dituntut ke masalah hukum gitu ya. Karena video ini kan hanya imajinasi gua saja. Ya, oke. Terima kasih semua. Sampai jumpa.